Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfia Hayati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen persediaan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah semuanya, langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau distribusi. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Pengertian persediaan menurut ahli sebagai berikut, yaitu C. Roll Neuwerger, Philip Eves, dan Carl S. Warren, yang diterjemahkan oleh Arya Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan, yaitu digunakan untuk mengindikasikan yang pertama, barang dagangan yang disimpan untuk kemudian dijual dalam proses bisnis perusahaan. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Yang kedua, jenis-jenis manajemen persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut fungsi antara lain, yang pertama, batch stock. Persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Yang kedua, fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang antara lain. Persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Menurut Handoko 2002, persediaan bahan mentah atau raw materialis, yaitu persediaan barang-barang berwujud mentah. Persediaan ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased parts atau components, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Yang ketiga, ada manfaat manajemen persediaan. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Yang ketiga, manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagang yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Yang keempat, peningkatan tingkat pelayanan. Pelanggan tidak hanya meminta kecepatan pengantaran tetapi juga ketepatan, kepercayaan, dan macam-macam pengapalan.
Yang kelima, pengontrolan persediaan lebih baik. Fleksibilitas dari distribusi dan penyimpanan barang-barang secara menyeluruh memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol persediaan sesuai dengan bisnis yang dijalaninya. Yang keempat, ada fungsi-fungsi manajemen persediaan. Menurut Freddy Rangkuti dalam buku Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis, fungsi utama persediaan yaitu yang pertama, fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Yang kedua, fungsi economic load seizing. Persediaan load seizing ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan. Faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan seperti yang pertama, jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. Yang kedua, lead time, waktu tunggu barang yang dipesan. Yang ketiga, frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan maka jumlah persediaan semakin kecil. Daya tahan persediaan. Persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual, karena jika tidak dijual maka sayuran itu akan membusuk dan tidak akan laku semuanya. Yang kelima, bencana. Persediaan juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Yang keenam, tingkat penawaran dan juga tingkat permintaan haruslah seimbang. Jika tidak, maka akan terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dengan adanya penawaran dan permintaan tersebut. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan adalah pertama, bahan baku. Dipengaruhi oleh perkiraan produksi. Sifat musiman produksi dapat diandalkan pemasok dan tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi. Yang kedua, barang dalam proses. Dipengaruhi oleh yaitu lamanya produksi atau waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Barang jadi persediaan ini. Yang ketiga, barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualannya. Jadi di sini antara produksi dan penjualan harus saling berkomunikasi. Apa saja yang akan dijual dan akan diproduksi antara penjual dan produksi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada metode manajemen persediaan. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen persediaan, yaitu economic order quantity, periodic review, materi requirement planning, dan just in time. Berikut uraian singkatnya. Yang pertama, economic order quantity atau EOQ. Economic order quantity merupakan salah satu metode manajemen persediaan. EOQ adalah jumlah pemesanan paling ekonomis. Maksudnya jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi dapat meminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. Yang kedua, periodic review. Pada metode ini yang harus dilakukan adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu interval yang sama. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat jadwal pemesanan barang. Pemesanan barang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga biaya yang akan dikeluarkan dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, material requirement planning atau MRP. Metode MRP adalah metode perencanaan kebutuhan material, yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode MRP bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah sedikit. Karena jumlah persediaan sedikit, maka biaya persediaan juga menjadi kecil. Perencanaan dimaksud pada metode ini meliputi rencana penjadwalan pembelian, jadwal produksi, dan pengiriman material. Yang terakhir ada just in time atau JIT. Metode ini merupakan metode di mana perusahaan tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Just in time
berasumsi jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak memiliki biaya atau beban atas persediaan. Perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan saja. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan supplier atau pemasok bahan baku. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi manajemen persediaan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditambahkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.